Kalau kita bicara anak-anak di Indonesia, ini pasti kurang dari 270 jutaan. Karena jumlah penduduk semua saja sekitar 270 jutaan atau hampir 280 juta. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mas Gibran Rakabuming ini ya cukup menarik perhatian ya. Bahkan ada yang menyebut bahwa jangan-jangan 400 juta anak ini termasuk anak kucing, anak kodok, anak kambing. Politik juga seni, seni untuk meraih kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Setelah terpilih menjadi penguasa, apa saja bisa dilakukan. Tetapi di Republik ini sudah diatur oleh undang-undang, tidak boleh semena-mena. Karena ia berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, ya harus bekerja untuk rakyat. Bukan untuk anaknya, bukan untuk saudaranya, bukan untuk paman keponakannya, atau sedulur-sedulurnya. Sekali lagi, penguasa di Republik ini nggak boleh semena-mena. Bicara soal politik dan penguasa, sekarang kita sudah dihadapkan dalam situasi kampanye capres cawapres dan caleg. Calon legislatif kabupaten kota, provinsi, DPR RI dan DPD RI. Jadi nanti tanggal 14 Februari 2024 seluruh rakyat Republik ini yang memiliki hak pilih datang ke TPS untuk mencoblos calon wakil rakyat dan calon presidennya. Untuk calon presiden sudah ada 3 calon. Ada pasangan Mas Anies Caimin atau Amin, ada pasangan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan Mas Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD. Dari 3 calon tersebut beberapa waktu yang lalu mengikuti debat Capres 2024 periode pertama atau putaran pertama. Dari debat Capres ini masyarakat atau rakyat akan menilai mana di antara 3 Capres ini yang layak menjadi pemimpin nasional atau penguasa. Nah, Mas Anies Baswedan kalau kita lihat pada debat kemarin cukup lumayan ya. Cerdas, banyak ide, banyak gagasan, ngomongnya juga pinter. Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar Pranowo juga lumayan, punya ide gagasan yang luar biasa, punya visi dan misi yang oke. Begitupun dengan Pak Prabowo Subianto. Visi dan misi para capres dan cawapres ini keren-keren dan menarik-menarik. Ada yang akan mencerdaskan anak bangsa dan bebas dari stunting dengan cara bagi-bagi makanan gratis dan susu gratis. Ini cukup keren ya, karena selama ini memang belum ada ya di Indonesia program bagi-bagi makan gratis dan minum susu gratis. Calon wakil presiden yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa program makan gratis dan minum susu gratis ini sudah dirasakan oleh 400 juta anak. 400 juta anak ya. Ini kalau kita melihat dari jumlah penduduk di Indonesia saat ini sekitar 270 jutaan atau hampir 280 juta.
Itu dihitung dari anak, remaja, kakek-kakek, nenek-nenek, semua usia. Itu ada 270 jutaan. Namun Mas Gibran menyebutkan bahwa 400 juta anak sudah merasakan itu. Mas Gibran Raka Buming Raka ini mengambil contoh anak-anak di luar Indonesia. Karena kalau kita bicara anak-anak di Indonesia, ini pasti kurang dari 270 jutaan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mas Gibran Raka Buming ini ya cukup menarik perhatian ya. Bahkan ada yang menyebut bahwa jangan-jangan 400 juta anak ini termasuk anak kucing, anak kodok, anak kambing. Tapi saya sih menyikapinya positif ya. Mas Gibran ini mengambil contoh anak-anak di luar negeri, bukan anak-anak di Indonesia. Karena memang anak-anak di Indonesia ini jumlahnya ya tidak ada 400 juta ya. Ada pernyataan Mas Gibran Raka Buming yang juga menuai kontroversi ketika Mas Gibran Raka Buming mengucapkan kata yang salah, yaitu soal asam sulfat. Pada sebuah acara pertemuan masih dalam momentum kampanye ya, Mas Gibran ini menyebut bahwa ibu-ibu hamil ini juga harus diperhatikan asam sulfatnya. Seperti aki ya, harus dicek supaya nggak soak. Tapi Mas Gibran memang sudah mengakui hanya salah ucap saja. Yang menarik menurut saya ini adalah yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Beberapa waktu yang lalu Profesor Mahfud MD ini pernah mendesak dan meminta kepada DPR RI untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Ini menjadi program yang menurut saya menarik. Karena kita tahu ya, di Republik ini banyak sekali koruptor. Mulai dari oknum kepala desa, kepala daerah, bupati wali kota, gubernur, sampai ke kementerian dan beberapa lembaga lainnya. Triliunan uang negara atau uang rakyat ini dijarah oleh koruptor. Dan jika itu dikelola untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan, saya pikir Republik ini akan menjadi lebih baik dan pastinya lebih keren. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Karena sehebat apapun program, jika koruptor masih bercokol di Republik ini, sampai kapanpun Indonesia nggak akan maju. Karena uang yang harusnya digunakan untuk membangun negara, untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ini disunat, digarong oleh para koruptor. Sehingga ketika Mas Ganjar Pranowo menyebut bahwa koruptor ini layak dipenjarakan di Nusa Kambangan, saya setuju. Dan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor ini disahkan, saya juga lebih setuju. Karena dengan memenjarakan koruptor di Nusa Kambangan serta memiskinkan para koruptor, ini saya pikir bisa menjadi efek jerah bagi para pelaku tindak kejahatan korupsi atau koruptor itu.